Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alifa Larasati Anggoro dari kelas pengembangan masyarakat Islam 2A dengan NIM 43030200032 guna untuk memenuhi mata kuliah tafsir di semester 2 ini. Saya akan menjelaskan mengenai 3 ayat di Al-Quran. Yang pertama itu Quran surah Ar-Rum ayat ke-30, lalu Quran surah An-Nur ayat ke-24, dan yang terakhir adalah Quran surah Al-Baqarah ayat ke-221. Sesuai dengan makalah saya yang bertemakan keluarga sakinah menurut Quran surah Ar-Rum ayat ke-30, Quran surah An-Nur ayat ke-24, dan surat Al-Baqarah ayat ke-221. Yang pertama adalah Quran surah Ar-Rum ayat ke-30 yang bunyinya Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitrotallahillati fataran nasa 'alaiha la ta'dila li khalqillah dzalikal dinul qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Makna dari ayat tersebut adalah, setelah memaparkan bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah serta meminta Rasul dan umatnya berdakwah dengan sabar, melalui ayat berikut Allah meminta mereka agar selalu mengikuti agama Islam, agama yang sesuai fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu, yakni jiwa dan ragamu, dengan lurus kepada agama Islam. Itulah fitrah Allah yang telah Dia ciptakan manusia menurut fitrah itu. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bekal fitrah berupa kecenderungan mengikuti agama yang lurus, agama tauhid. Inilah asal penciptaan manusia dan tidak boleh ada seorang pun yang melakukan perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, agama tauhid. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dan menyadari bahwa mengikuti agama Islam merupakan fitrahnya. Lalu yang kedua adalah Quran surah An-Nur ayat ke-24 yang bunyinya Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Maknanya adalah, sungguh orang-orang yang menuduh berzina kepada perempuan-perempuan yang baik, menjaga kehormatannya dan menjauhi perbuatan maksiat yang lengah, yaitu mereka yang tidak pernah berpikir untuk berbuat keji, dan wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka, yakni para penuduh itu, dilaknat di dunia dan di akhirat. Mereka akan mendapatkan azab yang besar pada hari kiamat ketika Allah menjadikan lidah, tangan, dan kaki mereka sebagai saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, termasuk tuduhan bohong mereka. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka secara setimpal, dan ketika itu mereka tahu dan sadar bahwa Allah Maha benar atas segala firman-Nya, Maha menjelaskan segala sesuatu. Lalu yang terakhir adalah Quran surah Al-Baqarah ayat ke-221 yang bunyinya wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatum khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala a'budum mu'minun khairum min musyrikina walau ajabakum ulaika yad'una illa nari wallahu, yang artinya,
Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerapkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Hikmah dari ayat tersebut adalah, pada ayat ini Allah memberi tuntunan dalam memilih pasangan. Dan janganlah kamu, wahai para pria muslim, menikahi atau menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan musyrik penyembah berhala sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sungguh, hamba saya perempuan yang beriman, yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu karena kecantikan, nasab, kekayaan, atau semisalnya. Dan janganlah kamu, wahai para wali, nikahkan orang laki-laki musyrik penyembah berhala dengan perempuan beriman kepada Allah dan Rasul sebelum mereka beriman dengan sebenar-benarnya. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu dengan kegagahannya, kedudukannya, atau kekayaannya. Ketahuilah, mereka akan selalu berusaha mengajak ke dalam kemusyrikan yang menjerumuskanmu ke neraka. Sedangkan Allah mengajak dengan memberikan bimbingan dan tuntunan menuju jalan ke surga dan ampunan dengan ridho dan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya, yakni tanda-tanda kekuasaannya berupa aturan-aturan kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran sehingga mampu membedakan mana yang baik dan membawa kemaslahatan dan mana yang buruk dan menimbulkan kemudaratan. Pernikahan yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan kasih sayang akan mewujudkan kebahagiaan, ketentraman, dan keharmonisan. Terima kasih. Itu adalah penjelasan mengenai 3 ayat yang sudah saya sebutkan, yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat ke-30, An-Nur ayat ke-24, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-221. Mohon maaf apabila ada penyebutan ayat dan pembacaan surah terjadi kesalahan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.